Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaram, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para penonton yang sedang menonton, dan tentunya dewan juri yang sangat saya taati. Perkenalkan, saya Kalam Hamzah dari Pondok Modern Al-Rifai 2. Pada kesempatan yang insya Allah barokah ini, saya akan mengupas tuntas Manadhum Aqidatul Awam karangan Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki yang terdapat pada bait 46 sampai 50 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla hijratin nabiyil isra min bakatil laila likunjabsi yudra wa bada isra iburujulis sama ataro'ad nabiyyu rabbakal lama biwairi kayyufin wa hisarin wa aftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat wa balagha ummata bil isra'i wa fabi khamsatin bil amdiroi qad basa siddiqu bi tasdiqil lahu wa bil urudi sidqu wa fa'ahlahu. Sadaqallahu. Secara garis besar, di mana tersebut menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, yakni perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina dan naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh sampai berhenti di Sidratul Muntaha. Dan sekarang saya akan memaknai secara Jawa di mana tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darin amin. Amin ya rabbal alamin. Wa qabla hijrati Nabi lan iku tetep ing dalem sadurunge hijrah Kanjeng Nabi Muhammad al-Isra utawi perjalanan Nabi bin Makkah saking kota Mekah lailan ing dalem mangsa bengi iku izin hingga Baitul Maqdis kita kang kenwari apa Baitul Maqdis. Wa ba'da Isra'u lan iku tetep ing dalem perjalanan Nabi al-ruju utawi munggah Kanjeng Nabi munggah teng budi lis samai maring langit. Hatta ro'an Nabi sehingga ningali sinten Kanjeng Nabi Muhammad ningali sinten Rabban ing pangeran kalamakan ngendika sinten Allah bi ghairi kaifin lan saking tanpa cara wal insorin lan tanpa ringkes waftarodo lan diwajibaken sinten Allah alai ing ngatasé Kanjeng Nabi khamsan ing 5 wektu ba'da khamsina ing dalem sakwise 50 farada wajibaken sinten Allah. Wa balago lan sampai akan sinten Kanjeng Nabi sampai akan sinten al ummata ing umat bil Isra'i nerangaken perjalanane Kanjeng Nabi. Wa fardhi khamsatin lan den wajibaken salat 5 wektu bilang dirain kelawan tanpa mamang. Qad faza siddiqu lan temen wis untung sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq pitas iki kelawan beneraken sahabat Abu Bakar As-Siddiq lahu maring Kanjeng Nabi. Wabil uruji lan kelawan beneraken sahabat Abu Bakar As-Siddiq ing Isra Mi'raj siddeku kelawan sungguh-sungguh wa falan jalanaken sinten Kanjeng Nabi ahlahu ing pengikuti Kanjeng Nabi. Wa qabla hijratin Nabil Isra mimma katil lailan liqudus sudra wa bada Isra iburujulis sama hatta ra'a nabiyyu rabbal kalama bi ghairi kaifin wa qisori waqtarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Dan sebelum Nabi hijrah, Nabi melakukan Isra perjalanan malam hari dari Masjidil Haram, dan setelah Isra Nabi naik ke langit dan Nabi melihat Tuhan yang berbicara tanpa diketahui caranya dan tanpa batas, dan difardukan atasnya sholat 5 waktu setelah mewajibkan sholat 50 waktu. Isra Mi'raj merupakan kejadian yang luar biasa sekaligus istimewa yang pernah dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh sampai berhenti ke Sidratul Muntaha yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina yang kami berkati sekelilingnya
untuk kami perlihatkan ayat-ayat kami kepada mereka. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Isra ayat 1. Isra Mi'raj terjadi di luar kemampuan akal manusia. Secara gamblang, Quran surat Al-Isra ayat 1 menyatakan bahwasanya Allah telah memberangkatkan hambanya untuk safar suci dengan ruh dan jasadnya. Imam Nasiruddin Abu Al-Khair Abdullah bin Umar Al-Baidawi berkata, dan diperselisihkan apakah Isra Mi'raj terjadi dalam waktu tidur, hanya mimpi belaka, ataukah dalam keadaan sadar dengan ruh sadar, atau sekaligus dengan ruh dan jasadnya. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya Allah telah mengisrakan Nabi dengan jasadnya dari Makkah ke Bait Al-Maqdis, kemudian menaikkan beliau ke beberapa langit sampai berhenti ke Sidratul Muntaha. Anwar Al-Tanzil wa Asra At-Takbil juz 1 halaman 576. Mabalagha ummata bil Isra'i wa fardhi khamsatin bilang dira'i. Nabi menyampaikan kepada umatnya tentang Isra dan mewajibkannya sholat 5 waktu kepada semua tanpa keraguan. Kewajiban sholat 5 waktu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saat Isra. Dari sini dapat dipahami keutamaan sholat dari ibadah yang lain. Perintah sholat disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara langsung tanpa perantara siapapun. Tidak seperti ibadah yang lain yang diwajibkan melalui perantara malaikat Jibril. Para hadirin, dari sisi ini kita bisa melihat posisi sholat dalam agama Islam. Sholat memiliki kedudukan yang sangat-sangat tinggi dalam agama Islam sehingga menjadi roh agama Islam. Jika Rasulullah SAW mengatakan bahwa sholat adalah unsur terpenting dan amal pertama kali yang bisa kelak di hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, awalu ma yuhassabu bi 'abdu yaumal qiyamati sholatuhu fa in kubilat tukabilu anhu sa'iri amali wa in dan uda'anhu sa'iri amali. Artinya, amal pertama kali yang dihisab dari seorang hamba kelak di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholat diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Apabila sholat ditolak, maka ditolak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Berawal dari sholatlah semua perilaku yang baik dan terpuji akan tersemai. Sholat yang sempurna dan khusyuk serta dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah akan menjadikan seseorang selalu mengingat Allah. Karena itulah tujuan dari sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innani illallahu la ilaha illa fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk selalu mengingatku. Quran surat At-Taha ayat 114. Ketika Allah telah hadir dalam hidup dan hembusan nafas kita, dari sanalah akan tersemai perilaku baik dan terpuji, dan dengan sendirinya perilaku yang buruk dan tercela akan pergi. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Artinya, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Qad fajasidiku bitasdiqilahu wa bil urubi sidqu wa fa'alahu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq telah beruntung karena mempercayai peristiwa Isra Mi'raj, dan kebenaran tentang Isra Mi'raj telah datang kepada pengikutnya. Setelah melakukan Isra Mi'raj, Nabi menceritakan kepada kaum Quraisy Makkah, namun tidak ada seorang pun yang mempercayainya dan menganggap Nabi mengada-ngada dan membuat berita palsu. Kecuali satu sahabat, yakni Abu Bakar As-Siddiq, yang langsung mempercayai dan beliau berkata, jangankan peristiwa itu, lebih aneh dari itu pun aku percaya jika Nabi Muhammad yang mengatakannya. Itulah sebabnya beliau diberi gelar As-Siddiq, karena selalu membenarkan peristiwa Kanjeng Nabi Muhammad. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diberi gelar oleh penduduk Arab dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Namun setelah menceritakan kejadian Isra Mi'raj, kebanyakan mayoritas penduduk Arab
langsung tidak mempercayainya. Hal ini menunjukkan bahwasanya kejadian Isra Mi'raj merupakan kejadian yang sangat luar biasa sehingga mampu menimbulkan keraguan bagi penduduk Arab. Namun tidak bagi orang yang beriman. Bagi orang beriman yang mempercayai bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa, itu bukan suatu hal yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah apabila Dia berkehendak, walaupun itu di luar akal manusia. Peristiwa Isra Mi'raj bisa diibaratkan dengan seekor semut yang menumpang naik pesawat dari Jakarta menuju Surabaya dan kembali lagi ke Jakarta. Pasti kaum semut tidak akan percaya dengan peristiwa si semut tersebut, karena perjalanan si semut yang telah melakukan dengan perjalanan yang sangat cepat dan tidak akan pernah terbayangkan oleh si semut tersebut. Namun hal itu sangat mungkin terjadi karena si semut menggunakan kendaraan yang sangat kecepatannya di luar akal si semut, yaitu pesawat. Fikih tradisional halaman 250. Begitu pula dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Peristiwa itu tidak akan terbayang oleh akal manusia, sebab yang digunakan Nabi Muhammad adalah kendaraan yang kecepatannya di luar jangkauan serta tidak pernah terbayangkan oleh akal manusia, yaitu buruk. Dari sini dapat dipahami bahwasanya Isra Mi'raj ada kejadian yang sangat luar biasa dan yang sangat istimewa. Cukup sekian ilmu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Maafkanlah saya jika ada kata-kata yang sulit dipahami dan terbelit-belit. Wabila taufik wal hidayah wa ridha wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.